Om Swastiastu anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, sekarang sebelum ibu mengajar, apakah kalian semua sudah berdoa? Kalau belum, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kali ini ada yang tahu nggak kita akan bahas materi tentang apa? Hayo. Jika tidak ada yang tahu kita akan mempelajari materi apa pada hari ini, silahkan buka buku PPKM bab 1 halaman 10. Nah, udah anak-anak? Kalau udah, siapa nih yang bisa membantu ibu untuk membacakan judul dari bab 1 tersebut? Iya, bagus sekali. Terima kasih, Indah. Sekarang kita akan membahas materi tentang hidup rukun dan tolong-menolong. Hidup rukun adalah kehidupan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antar sesama manusia. Nah, sehingga kita menciptakan lingkungan sosial yang terasa nyaman, aman, dan tentram. Nah, dalam lingkungan kelas terdapat perbedaan agama, suku, dan asal daerah. Meski demikian, mereka tetap bisa hidup rukun di dalam kelas maupun di luar kelas. Maka dari situ, kita harus saling menghormati teman kita yang beda agama, terus beda daerah sama kita. Nggak boleh ya, kalau temannya beda agama nggak diajak seperti itu. Adapun yang bisa dilakukan untuk menciptakan hidup rukun di dalam kelas, yaitu pertama, kita bersama-sama membersihkan ruangan kelas. Yang kedua, menata ruangan kelas dengan rapi yang dilakukan bersama-sama. Nomor 3, tidak boleh bertengkar dengan teman. Nomor 4, tidak pernah mengganggu teman. Nomor 5, tidak boleh membuat keributan pada saat jam pembelajaran. Nah, jika pembelajaran kita berlangsung, kita tuh tidak boleh membuat keributan yang di dalam kelas. Kita tuh harus tenang, diam, dan mendengarkan apa yang dijelaskan oleh ibu guru. Paham anak-anak? Di luar kelas pun kita harus menerapkan hidup rukun. Adapun yang bisa kita lakukan, yang pertama, bersama-sama membersihkan halaman sekolah. Yang kedua, bermain di luar pada saat jam istirahat bersama-sama. Ketiga, jika kita hidup rukun, belajar pun akan menjadi menyenangkan. Hidup rukun di sekolah banyak manfaatnya loh anak-anak. Yang pertama, bisa membuat kita banyak punya teman. Yang kedua, di saat kita sedih, mereka akan menghibur. Yang ketiga, di saat kita senang, kita akan berbagi bersama. Nah, maka dari situ kita harus menerapkan hidup rukun di sekolah agar kita banyak mempunyai teman di sekolah dan tidak adanya permusuhan di dalam pertemanan di sekolah. Paham anak-anak? Selanjutnya, setelah kita mempelajari hidup rukun, kita juga akan mempelajari tolong-menolong dalam kehidupan di sekolah. Nah, tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dirasakan orang lain dan merupakan perbuatan yang baik yang harus kita contoh. Nah, sikap saling tolong-menolong harus kita terapkan di sekolah karena bisa mempererat hubungan kita di dalam kelas. Contohnya, Andi tidak mau buku tulis ke sekolah, namun Tiara menolong Andi dengan memberikan pinjaman buku tulis kepada Andi. Nah, itu merupakan sikap tolong-menolong yang harus kita contoh, yang kita pelajari pada saat ini. Sikap tolong-menolong hanya boleh dilakukan untuk kebaikan dan tidak boleh dilakukan dalam hal keburukan atau kejahatan.
Misalnya, pertama, kita menolong teman yang terjatuh di sekolah. Yang kedua, kita menolong teman yang membersihkan ruangan kelas. Yang ketiga, menolong teman yang sedang sakit untuk dibawa ke UKS. Nah, di sini kan sudah ada gambar, ada yang menolong teman terjatuh pada saat naik sepeda. Itulah yang harus kita terapkan dalam menciptakan kehidupan yang rukun dan saling tolong-menolong di sekolah. Nah, sekarang sudah paham kan anak-anak apa itu hidup rukun? Apa sih contoh hidup rukun di sekolah? Dan apa sih itu tolong-menolong dan kenapa kita harus menerapkan hidup rukun dan tolong-menolong di sekolah? Jika sudah paham, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis. Nah, yang bisa menjawab boleh angkat tangan ya. Soal pertama. Nah, kita mesti menjaga titik-titik-titik dengan tetangga dan teman-teman kita. A. Kerukunan. B. Permusuhan. C. Perselisihan. Ya, Ana. Silakan jawab. Baik, bagus sekali ya jawabannya. Jawabannya itu adalah kerukunan. Nah, kita mesti menjaga kerukunan dengan tetangga dan teman-teman kita. Selanjutnya, soal nomor 2. Bagaimana cara kalian bisa rukun dengan teman yang berbeda agama? A. Dengan menghormati agamanya. B. Dengan mengganggu ibadahnya. C. Dengan mengikuti agamanya. Ada yang bisa jawab nggak? Iya, Tono silakan. Iya, bagus sekali. Jawabannya itu adalah A. Dengan menghormati agamanya. Yang ketiga, jika ada teman yang membutuhkan bantuan, kita harus titik-titik-titik. A. Meninggalkannya. B. Mengacuhkannya. C. Menolongnya. Ya, Ani. Silakan. Bagus, kita harus menolongnya. Kuis terakhir. Nah, yang belum jawab nih, silakan jawab ya. Nomor 4. Kelas masih terlihat kotor. Sebentar lagi pelajaran akan dimulai. Apakah yang harus kita lakukan? A. Membiarkan kelas tetap kotor. B. Membersihkan kelas secara gotong royong. C. Menunggu Pak Guru membersihkannya. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ya, Rina, silakan. Iya, bagus jawabannya. B. Membersihkan kelas secara gotong royong. Nah, itulah materi atau pembelajaran kita pada saat ini. Ibu harap kalian bisa menerapkan hidup rukun dan tolong-menolong yang sudah kita pelajari barusan atau tadi. Nah, selanjutnya ada profil. Nah, profilnya dengan nama ibu sendiri ya. Namanya Putu Patna Sriwidari dengan presensi 39 dengan NIM 21110312992, kelas B1 Denpasar semester 3, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD, alamat lingkungan Pekendelo dan Kapal Mengui Badung, tempat lahir Tabanan, tanggal lahir 15 Februari 2003. Nah, di sini ada fotonya ibu. Kira-kira kalian tahu nggak? Ibu itu perempuan atau laki-laki? Iya, bagus sekali. Ibu itu adalah perempuan. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kesalahan kata dari Ibu pada saat menjelaskan, Ibu mohon maaf pada kalian. Dan Ibu tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.